Halo guys, welcome back Maniac Racing Indonesia. Oke, kali ini saya mau ngobrol sama Mas Adit. Ini tentang perasaan kemarin main ke Sentul. Oke, sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih untuk AK Race ID. Ini sudah disediain tempat studio. Saya ngobrol kali ini saya itu minjem studionya AK Race ID. Oke. Terima kasih banyak buat Mas Fandi selaku owner dari Akar Race ID dan Akar Coffee. Dan ini tempatnya ini di Akar Coffee ya Mas Adit ya? Ya, Akar Coffee Wates Kediri. Ya, oke. Kediri. Wates Kediri. Nah, ini aku terima kasih banyak buat Mas Fandi sudah berkenan meminjamkan studionya untuk ngobrol saya dan Mas Adit. Oke, langsung aja ke topik. Sebelumnya saya nanya, apa kabar ini Mas Adit? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Mas Adit, selamat sebelumnya. Kemarin itu sudah melakukan mungkin laga Super Beat Match itu disaksikan seluruh Indonesia, pecinta otomotif Indonesia khususnya drag bike. Nonton Mas Adit kemarin main ke Sentul. Iya. Oke, ngomong-ngomong kemarin itu Mas Adit ke Sentul perdana atau sebelumnya mungkin sudah pernah main ke Sentul? Dulu pernah sih Mas, cuma lihat aja kayak gimana sih Sentul kayak gitu. Terus baru-baru main ya kemarin itu. Baru maksudnya bener-bener naik motor di Sentul kemarin? Iya, baru itu. Baru itu. Pertama kali. Perasaannya seperti apa sih Mas? Ya perasaannya ya kalau dredeg ya punya dredeg lah Mas. Pasti ya, deg-degan ya. Oke. Ya. Kalau sirkuit ya kemarin kan baru sampai aku jam 6 pagi jam Mas. 6 pagi dari Kediri ke sana jam 6. Habis itu kan aku tidur di hotel, hotelnya sirkuit itu Mas. Terus ya tidur sampai sana langsung nyoba motor itu, nyoba sirkuitnya lah kayak gimana kayak gitu. Ya emang enak. Nyaman. Berarti Mas Adit kan sebelumnya kan belum pernah nih nyeting di Sentul. Berarti perdana, berarti kemarin itu setting di sirkuit langsung main berarti ya? Langsung main. Langsung main. Biasanya kan orang beradaptasi dulu di sirkuitnya, aspalnya seperti apa, terus medannya seperti apa. Benar-benar kemarin ini kayak event resmi ya Mas? Iya, kayak event resmi. Pakai sepatu. Ya, pakai sepatu kayak gitu. Dan adrenalinnya di Sentul emang luar biasa ya Mas ya? Disaksikan orang banyak. Dan kemarin sempat kalau nggak salah nanya ke orang-orang Sentul yang biasanya setting di Sentul dan mungkin main di Sentul. Ya saya tanya pasti Mas. Tanya Mas Heri kayak gitu, Mas Heri gitu aku WA. Terus pokok aku tanya-tanya gitu. Sharing ya soal sirkuitnya. Minta solusi ya gimana gitu kan. Harus Mas, harus minta solusi. Tapi dikasih tahu gitu? Ya dikasih tahu. Ya terima kasih Mas sudah membantu saya. Mas Derek. Yes. Wah ini suatu meskipun jarak jauh ya Mas ya. Orang Jakarta sama orang Kediri jarang ketemu juga. Jarang. Tapi komunikasi tetap baik. Wow ini bisa dibilang teman, bener-bener teman. Dan kemarin benar-benar pecah banget. Saya juga kemarin nanya ke pelaku-pelaku balap yang di daerah Jakarta. Sentul baru pertama kali sepecah itu kemarin. Iya katanya sih. Iya kan Mas? Tanya panitia. Panitia juga dan orang-orang sekitar bilang baru kali ini Sentul sepecah ini. Kemarin Mas Aris ada pesan apa nggak sih? Ada pesan nggak sih sama Mas Adit sebelum main nih? Kalau pesan ya biasanya tetap santai gitu. Kalau ditekan malah bingung ya. Santai terus
gimana ya, pokok hati-hati ya gitu. Gitu aja. Pesan Mas Aris. Enggak pernah bilang gimana sama saya. Cuma kalau nyeting kayak gitu bilang harus gini gitu. Berarti iya namanya iya mekanik sama apa ya, kecocokan ya Mas kan Aris. Udah lama saya ikut. Jadi udah tahu karakter. Udah tahu ya. Oke, jadi ya paling Adit kayak gini. Itu cuma pesan sedikit ya kan. Tenang gini-gini. Oke. Itu karena penting juga kecocokan itu ya Mas ya. Iya, penting. Kemarin nih Mas, ada kesusahan gak sih Mas sebenarnya sebelum laga, ada maksudnya down mental atau sebenarnya apa ada nggak sih Mas? Kalau mental ya saya gimana ya Mas, sama juga tahu sendiri saya liaran udah sering ya, sudah biasa Mas. Berarti gitu. Nggak ada trouble dong kemarin gitu? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada trouble. Dari motor dan fisik sendiri aman semua ya Mas? Aman Mas, alhamdulillah Mas. Dan benar-benar wow banget sih guys, kemarin Mas Adit tampil maksimal, nah itu karena support tim juga ya Mas ya? Iya. Banyak yang nyupport lah. Guys, terima kasih semua yang nyupport saya itu. Tapi Mas Adit nyangka nggak sih bakalan seviral ini Mas? Maksudnya pendukung Mas Adit ini nggak hanya dari Jawa, Jakarta, bahkan dengar-dengar dari Palembang datang ke Sentul. Iya, saya bos Mas Adit? Iya, yang punya Jawara. Oh, yang punya Jawara Racing itu? Itu Oke. Sampai datang ke Sentul? Iya. Nyangka nggak sih Mas sampai ada ke kali dari Kalimantan juga dan lain-lain? Ya, nggak nyangka Mas. Ya penontonnya kayak penonton sepak bola gitu. Baru kali ini kan biasanya di pinggir-pinggir kayak gitu. Agak dredeg penonton ya gini. Kalau di sana kan ada penonton yang lewat langsung diberhentikan gitu, langsung dicari orangnya. Benar gitu. Safety-nya oke banget ya. Bener, safety. Iya, pengalaman Mas Adit main ke Sentul tentang di sana itu dari segi penonton dan segi penataan cara start dan itu emang mantap banget ya Mas ya? Emang harus gimana ya, cepat gitu loh Mas. Iya emang iya, jadi sebenarnya kalau main 3 sendiri tetap yang ditanggung tetap safety ya Mas ya. Kalau bisa enaknya main di sirkuit kayak gitu ya. Iya, lebih enak sih, lebih pakai helm, sepatu gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu guys. Safety itu benar-benar diutamain banget ya Mas ya. Namanya bener, balapan gitu kan, adu kecepatan itu, wow. Salah dikit nyawa ya. Iya, apalagi jarak-jarak panjang kan masih top speednya pasti tinggi Mas. Apalagi pas tahu Mas Adit nyetingnya itu sama sirkuit yang pas nyeting FU Kim itu ya? Iya. Oke. Kayak gimana? Rumah-rumah. Di video Maniac Racing sebelumnya nih ada video lokasi settingnya itu. Di situ ya Mas ya? Iya. Di situ itu nyeting 1, 2 itu udah bagus Mas. Kalau di sana enak, bisa bolak-balik enggak. Ya kan kalau yang di sirkuit settinganku itu kan yang sana ada truk, ada mobil dan banyak gang-gang juga ya Mas. Banyak gang-gang, rumah-rumah. Itu ekstrim banget. Itu baru kali ini saya menjumpai tempat lokasi setting yang ekstrim. Baru di Kediri ini. Benar-benar kayak di tengah permukiman ya Mas ya. Kampungan lah. Oh iya. Tapi dari situ benar-benar Mas Adit tidak terhalang oleh tempat gitu ya. Tempatnya seperti itu, tetap tampil maksimal saat kemarin di Sentul. Keren banget sih. Oke. Otomatis kan umumnya orang normal ya Mas ya. Apapun itu, melakukan apapun itu kayak balapan atau pertandingan apapun itu disaksikan orang banyak, otomatis groginya mesti ada dong. Iya, pasti ada Mas. Aku pengen nanya nih Mas Adit, tipsnya nih buat tampil pede di depan orang banyak dan nggak goyang, nggak down mental. Ada nggak sih ini yang mungkin bisa dibagikan di sobat-sobat Maniac Racing yang di rumah nih Mas Adit?
Kalau saya itu ya Mas, kalau masih di jalan mau ke sirkuit malah kayak gimana ini nanti ya itu mikir kayak gitu loh Mas, harus gimana harus gimana malah bingung Mas. Tapi kalau udah di atas motor tuh udah pokok aku intinya harus menang lah Mas. Itu maksudnya kayak penonton aku anggap penonton gitu loh Mas. Kayak nggak ada orang gitu. Nggak ada orang gitu loh. Oh, seperti itu. Jadi intinya kan jadi nggak grogi gitu loh Mas. Ya yang bikin grogi itu kita menghiraukan penonton, sorak-soraknya itu ya Mas. Ya, kayak gitu. Kalau nggak dianggap aja nggak ada kan pasti tenang nyantai kayak gitu. Aku harus gimana ini masalah motor kan kayak gitu Mas. Jiwa pembalapnya benar-benar keren ya guys ya. Ya emangnya namanya rider itu malah bingungnya itu kalau belum naik motor itu masih bingung. Masih bingung, malah bingung aku harus gimana nanti gimana kayak gitu Mas. Pas naik di motor mau start gitu malah udah tenang. Apalagi udah gandeng kayak gitu kan masih ini kayak gimana ya. Lawannya kayak gimana ya kan gitu Mas, bisa mikir-mikir kayak gitu. Kalau penonton udah tak anggap nggak ada. Wow. Jadi tipsnya seperti itu guys. Jadi apapun yang teman-teman lakuin, pertandingan apapun itu, biar mengantisipasi grogi itu. Biasanya misalnya kan penonton ada yang, gini ya. Kan dianggap nggak ada aja gitu. Dianggap nggak ada aja kan nggak kepikiran Mas. Gitu. Jadi seperti itu nih tips dari Mas Adit. Kan orang sih beda-beda. Ada yang mungkin minum dulu, ada yang ketemu ayangnya, ada yang mungkin berdoa dan lain-lain. Nah, jadi versi Mas Adit itu seperti itu. Penonton dan orang-orang di samping itu dihiraukan aja, kita fokus aja gitu ya. Sama lawan apa gitu. Tips dari Mas Adit. Tapi laga kemarin emang seru banget ya Mas ya. Seru seru lah. Seru banget, rame. Seumpama gimana ya Mas, sudah menang baru sorak-sorak gitu kan. Seru lah, kayak sepak bola. Sampai sepak bola banget ya. Kayak sepak bola. Kayak ini lagi adu penalti. Ya, kayak gitu. Wah, menang itu langsung. Wah. Aku lihat di YouTube gitu kayak gitu kan. Wow. Terus dari laga kemarin nih Mas, mungkin ada pengalaman tersendiri nggak sih mungkin menurut Mas Adit dari laga kemarin ini baru dapat pengalaman seperti ini pertama kali orang merasakan seperti ini atau mungkin ada ya cerita sendiri dari laga kemarin di Sentul? Ya itu tadi Mas, beda kalau di Sentul itu main beda emangnya dari di sini loh, di rumahku di jalan. Kalau di sana kan pakai helm, pakaian rapi, keren ya gitu kan. Di sini gembel aja udah jadi pembalap. Tapi harusnya seperti itu sih Mas. Iya emang. Jadi harusnya regulasinya mungkin pengalaman Mas Adit yang kemarin ini jadi regulasi di sini juga. Jadi pembalap itu harus seperti itu. Ya minimal pakai celana panjang lah. Sama jaket, helm, ya kan? Jadi bisa yang tadinya pakai celana pendek kaosan udah, jadi lagi pakai helm dan lain-lain. Jadi itu yang jadi cerita Mas Adit di sana ya. Pengalaman itu ya. Wow. Kok juga bisa sampai balapan di Jakarta gitu juga Mas. Biasanya kan cuma di sini-sini aja Mas. Banyak balap non resmi sampai ke Jakarta. Ya kan? Kok sampai jauh gitu loh. Bayanganku kalau gitu. Balapan event resmi mungkin sudah biasa. Ya udah biasa. Kalau balap liar kan paling lama Mas, paling 1 tahun 1 kali. Paling jauh ini. Paling jauh. Paling jauh ini baru ya, di Sentul itu. Wow, pertama kali guys. Ini bisa dibilang best moment ya. Mungkin di tahun ini, tahun depan belum kerasa ya Mas ya. 5 tahun ke depan momen ini bakal jadi cerita indah. Dulu Bapak pernah kesini pas besok kalau setelah nikah. Sudah ceritain anak saya.
Jadi masa bujangan bapak dulu seperti ini, itu kan jadi cerita indah banget. Dan tetap semua kan udah didokumentasi sama media. Iya. Oke, jadi cerita ya makanya aku tuh sebenarnya punya slogan. Saya kan menempatkan diri jadi kayak media ya Mas ya. Iya. Tukang jalan-jalan yang mengubah cerita menjadi momen. Cerita kemarin tak rubah menjadi momen. Momennya itu ketika mungkin 3 tahun ke depan jadi momen indah dong. Nah, jadi saya punya slogan itu. Jadi semua orang yang ingin bernostalgia dan apa tetap cari di YouTube, cari di ini kan bisa jadi cerita ke anak-anak. Gitu. Oke guys, jadi perasaan Mas Adit di Sentul kemarin itu seperti ini. Tadi udah diceritain semua. Wow, keren banget. Oke, nanti setelahnya kalau saya sambung mungkin terlalu panjang. Nanti kita lanjut di episode 2. Masih seputar Mas Adit di Sentul kemarin. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan. Kita lanjut di part 2. Bye.